Cakra Talks On Air. Halo Sobat ATK, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama podcast BEM KBM Politeknik ATK Yogyakarta, Cakra Talks Crash 2. Nah, udah puas banget ngebahas tentang penerimaan mahasiswa baru di podcast yang pertama kemarin bersama Kak Sidik. Nah, sekarang sama aku Rani Febrianti, kali ini kita akan membahas tentang topik yang disukai dan marak terjadi nih di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu hempas insecure lepas toxic people. Kedua elemen yang benar-benar relate dan pasti nih dari kalian pernah ngalamin hal-hal kayak gini. Ayo ngaku, siapa yang pernah ngerasain insecure atau terjebak di antara lingkungan toxic people. Lanjut, ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Shania Indira. Kak Shania ini adalah mahasiswa Teknik Kelautan Angkatan 2020. Sebagai penerima beasiswa Ruang Guru, Duta Genre Pasuruan 2021, Duta Inspirasi Jawa Timur, dan juga sebagai founder dari Rekan.Aktif di Instagram. Keren banget, luar biasa, semuanya diraup sama Kak Sania. Halo Kak Sania, selamat pagi, apa kabar Kak? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Gimana nih kabarnya di sana? Luar biasa, di sini semuanya sehat. Gimana nih Kak, dengan segala kesibukan kuliah dan segala kesibukan di luar dunia perkuliahan, masih aman-aman aja kan ya Kak ya? Insya Allah aman. Luar biasa sekali Kasannya, udah semangat banget untuk podcast kita pagi hari ini nih Kak. Nah, bicara tentang insecure nih. Insecure itu kan merupakan rasa tidak percaya diri ya Kak ya. Rasa kadang kita tuh ngerasain malu, kita tuh nggak semangat karena kita tuh dipatok oleh standar-standar yang ada di dunia ini nih, banyak banget kan tuh. Nah, sebenarnya standar-standar percaya diri itu harusnya kita yang ngebangun atau kita tuh harus ngikutin standar-standar orang lain supaya kita tuh diterima di lingkungan kita. Nah, menurut Kak Sania sih, gimana cara ngebangun standar percaya diri versi Kak Sania? Oke, makasih banyak atas statement yang sudah diberikan dan sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu ya kepada teman-teman ATK di sini karena udah ngasih aku waktu, ngasih aku tempat untuk berbagi, sharing dengan teman-teman di sana supaya teman-teman juga mungkin punya pemikiran atau perspektif yang berbeda dari sudut pandangku gitu. Nah, bicara soal insecure ini pasti adalah isu yang lagi membumi ya sekarang karena orang-orang sekarang pada main sosmed, mereka saling lihat pencapaian orang lain, kegiatan orang lain yang justru membuat diri kita itu nge-blaming diri, kok aku nggak bisa sih seperti mereka, kok aku jadinya ngerasa bahwa aku ini stuck di sini doang sih, akhirnya nyalahin diri sendiri. Nah, sebenarnya pemikiran itu berasal dari pikiran kita. Jadi, aku pernah baca buku, aku lupa nama judulnya, pokoknya itu di situ pikiran kita tuh punya dua inner. Jadi, inner yang pertama itu ada inner kritik, dan yang kedua ini adalah inner lunar. Jadi, kalau inner kritik itu adalah suara di pikiran kita yang membuat kita ini selalu menyalahkan diri kita dan selalu berusaha buat ngasih tahu kalau misal kita itu kamu itu kurang sama orang lain, jadi ngevaluasi diri sendiri, ngasih taunya itu yang jelek-jelek aja. Nah, sedangkan kalau yang lunar itu pikiran yang membuat kita ini selalu merasa diapresiasi, dihargai, penuh rasa sayang, dan merasa bahwa diri kita ini berharga. Nah, inner kritik dan inner lunar itu sebenarnya itu harus seimbang, jadi harus 50/50. Tapi karena mungkin kita nggak bisa ngontrol emosi, kita nggak bisa ngontrol kita rasain, jadinya mungkin agak down dia salah satunya, jadinya itu kita merasa insecure karena terlalu banyak inner kritik tadi. Nah, gimana sih cara kita supaya kita bisa membangun kepercayaan diri kita itu? Yang pertama mungkin kita harus membangun self love terhadap diri kita. Misalnya kita merasa berharga karena orang lain tadi ada yang lebih dari kita, ya itu anggap aja hal yang wajar dalam kehidupan karena kan setiap orang pasti punya sisi kelebihan masing-masing. Nah, aku percaya banget meskipun teman-teman gak punya bakat tertentu, misalnya nih kalau siapa tadi nama moderatornya, aku boleh kenalan nggak? Oke. Jadi aku Rani Kak, Rani. Oke, Rani. Misalnya Rani punya kemampuan di public speaking yang baik, tapi di sisi lain mungkin Rani kurang. Nah, gimana caranya supaya Rani ini tetap percaya diri? Itu tadi dia dengan mengasah skill public speaking-nya, dia ikut beberapa
mungkin organisasi yang bisa multiprofesinya, dia merasa lebih berharga dengan mengabaikan kekurangan itu tadi. Jadi itu yang membuat diri kita itu sebenarnya berharga. Kita tahu tempat di mana kita berkembang, kita tahu di mana kita lingkungan yang bisa menerima kita, ya itu adalah tempat yang tepat kita tumbuh. Jadi teman-teman harus tahu dan harus bisa mulai menyaring gitu sih menurut aku. Itu apakah sudah Iya, iya, tepat nih, Kak. statementnya? Iya, karena itu tadi ya, kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kan kita Betul. harus menerapkan self love nih ya, Kak ya. Tuh, istilahnya tuh self love Kak zaman sekarang. Nah, tapi kadang saat Betul. kita mau menerapkan hal tersebut tuh lingkungan kita tuh kadang ada yang gak ngedukung. Jadi kita tuh mau gini, Nah, aduh takut salah, mau gitu takut salah karena kita berada di lingkungan yang toxic nih, yang gak betul. support kita. Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Sedangkan mungkin dari lingkungan terdekat kita nih, gak usah jauh-jauh, kayak mungkin teman, sahabat, gitu-gitu kadang tuh ada nih yang secara nggak langsung tuh toxic ke diri kita. Padahal kita tuh aduh pengen nih self love biar gak insecure lagi. Gimana Kak cara nerapin self love di lingkungan yang mungkin agak sedikit toxic kayak gini? Betul. Nah, bener banget. Jadi gimana sih cara kita? Kadang kita tuh pengen self love, kita pengen menghargai upaya kita pengen Iya. tumbuh menjadi lebih baik ya. Tapi kadang ada orang-orang yang mungkin ngeblaming diri kita bahwa ya udah kamu itu nggak berharga dan kamu itu nggak cukup untuk di sini gitu. Akhirnya diri kita merasa bersalah. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke masalah toxic people. Jadi sebenarnya insecure tuh relate banget, bener kata dari di awal, relate banget dengan namanya toxic people. Karena di sisi lain kalau misal bicara soal toxic people, itu bukan tugas kita buat nyenangin semua orang kan. Bukan tugas kita untuk membentuk suatu hal yang misal orang lain tuh harus suka dengan apa yang aku lakukan. Karena kan setiap orang pasti punya karakter berbeda-beda. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah membentuk circle atau boundaries atau mungkin suatu energi positif di lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa orang ini itu sebenarnya udah gak bener, aku udah terlalu tertekan, misalnya mau ketemu orang itu pun takut, ada gak sih kalian rasain gimana Iya kehidupan sampai aduh kan? mau join gak ya, takut banget gitu-gitu. Padahal dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain kan awalnya, tapi karena mungkin energi dia tuh kelihatannya kayak dia tuh selalu julid atau mungkin ketika deket dia, ketika kedengeran omongan dia kita tuh ngerasa takut dan tiba-tiba lihat wajah dia ada pengen down aja, kayak nggak punya energi lagi. Nah, itu adalah orang yang toksik. Karena orang toksik itu gini, orang toksik itu gini Rani, dia itu merasa bahwa dirinya itu selalu benar, selalu lebih dari orang lain, dan dia itu punya rasa egois yang tinggi. Dia pengen dianggap segala-segalanya, sedangkan di sekitar kita itu pasti ada orang-orang yang mungkin butuh energi atau mungkin butuh support lain gitu. Dan dia nggak ngerasa ada keberadaan orang-orang itu. Jadinya dia merasa bahwa kamu tuh harus nurutin aku, harus nurutin omongan aku, dan jadinya kita selalu merasa direndahkan. Nah, sebenarnya toxic people tuh juga banyak banget jenis-jenisnya atau mungkin bisa dibilang macam-macamnya ya. Karena toxic people itu lebih ke kalau misalnya dikerucutkan dia itu tipe-tipe orang yang selalu menyulitkan urusan orang lain. Nah, aku mungkin bakal jelasin terlebih lanjut sih kayak jenis-jenisnya. Kalau jenis toxic people itu ada yang namanya the control. Jadi dia itu pengennya ngatur kehidupan orang lain mulu. Pengen jadi dominan. Betul. Nah, terus yang kedua the narcissist. The narcissist ini bukan berarti dia itu suka foto atau mungkin suka apa gitu, tapi dia selalu cari muka di hadapan orang-orang lain. Dan dia itu selalu mendominasi di percakapan. Jadi misalnya kita lagi pernah nggak sih atau rapat gitu. Nah, kita sebenarnya punya masukan, tapi karena ada orang ini yang selalu nyerocos, terus nggak mau diberhentiin, nah itu kita ada contoh orang yang toksik juga. Terus habis itu ada energi vampir. Tahu vampir kan? Vampir kan apa nih? Itu sejarahnya menghisap ya, menghisap darah ya. Nah, tapi kalau di tipe-tipe toxic people, si energi vampir ini dia itu bukan menghisap darah, tapi dia menghisap energi kita. Jadi kalau misalnya kita lihat itu tadi kita rasanya takut, kita ngerasa nggak punya kepercayaan diri, jadi suka mengkritik itulah ibaratnya. Nah, terus ada juga yang the drama, jadi drama magnet ya. Dia merasa bahwa dia itu adalah pusat tata surya, jadi dia tuh pengennya diperhatiin mulu, pengennya merasa bahwa ceritanya itu harus didengerin terus, padahal kan orang lain juga pengen didengerin ceritanya gitu. Dia selalu menceritakan dirinya. Misalnya kita lagi curhat nih sama teman, tapi dia selalu membandingkan permasalahannya dengan permasalahan dirinya. Padahal kan setiap orang punya situasi yang beda-beda ya ketika menghadapi. Jadi studi banding gitu ya. Betul. Jadi adu nasib gitu. Sebenarnya tapi
di sisi lain teman kita kan lagi konteksnya lagi pengen dengerin, tapi kenapa dia justru membandingkan masalah dia dengan dirinya, bukan malah ngasih solusi. Sebenarnya gini, ketika kita curhat kepada orang lain, kita nggak harus kok ngasih solusi atau kita harus ngasih sesuatu yang bisa membuat tips-tips gitu lah. Tapi kita cukup dengerin aja karena orang-orang yang mungkin ada di sisi punya masalah, dia itu butuh pendengar dan butuh tempat untuk pulang. Dan sebaiknya kita lakukan itu dulu sebelum memberikan solusi itu. Dan ada juga the green eight. The green eight itu orang-orang yang suka gibah. Jadi dia tuh nggak suka gitu loh kalau ada orang lain yang bahagia itu. Itu sih terkait toxic people ya, sangat relate ya dengan rasa insecure. Kalau kan banyak banget nih jenis-jenis orang-orang yang toxic, banyak banget kan yang kata Dina. Kadang orang-orang yang toxic kayak gitu tuh jadi pengaruh nih di pikiran kita. Kita jadi mikir, aduh gimana ya, bisa nggak ya. Nah, dan hal itu jadi bumerang nih terhadap diri kita sendiri. Gimana sih biar kita tuh juga nggak jadi nggak jadi toksik terhadap diri kita dan juga pemikiran kita nih Kak. Betul. Oke, makasih Rani atas tanggapannya. Jadi iya, kadang kita ngerasa bahwa gimana ya cara kita supaya nggak jadi toxic people juga. Kadang kita ngerasa kita ada di non toxic, tapi secara langsung kita kan jadi kealir nih energi dirinya. Apakah kita juga termasuk orang toxic? Nah, menurut aku itu untuk menghadapi hal itu perlu ada penanganan terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Jadi nggak usah muluk-muluk yang terlalu besar. Mungkin kita bisa melatih tadi self love itu tadi. Kita merasa happy atas diri kita. Jadi ibaratnya lebih banyak rasa syukur dalam diri kita. Itu bisa membuat diri kita lebih punya energi positif sih. Terus yang kedua adalah mindfulness. Nah, mindfulness sendiri itu kita usahain, kalau aku gini, simpelnya, aku pagi-pagi itu bangun, aku mandi, nah aku berusaha untuk menghargai diriku sendiri dengan mungkin aku pakai skincare, aku dan kalau perempuan ya pakai dan itu aku rasa bahwa oh diri aku ini cantik gitu loh. Jadi ketika aku merasa diri aku cantik, aku lebih happy aja ngejalanin hidup gitu. Itu melatih mindfulness secara kecil gitu. Dan terus habis itu atur pernafasan. Kalau misal, nah tadi kita mau ketemu orang lain yang mungkin punya energi negatif. Nah, coba atur pernafasan. Jangan di depan dia ya, tapi sebelumnya mungkin tarik nafas. Nanti kan ketahuan. Nah, tarik nafas, keluarin. Relax saja. Apapun hasilnya nanti, apapun nanti keadaannya, hadapin aja. Karena kan ibarat yang di dalam pikiranmu bilang aja gini, oh, nanti pasti waktu ini bakal berlalu dan ya udah aku nggak bakal mengalami fase ini lagi. Jadi mau nggak mau hadapin aja sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Jadi atur nafas tadi. Nah terus selanjutnya menurut aku adalah di mana kita itu harus cukup observasi keadaan tanpa harus memberikan tanggapan. Misalnya nih orang-orang toksik ngatain kalau misal kita ini, kok kamu hidupnya bahagia mulu ya, nggak ada susah-susahnya gitu kan. Tapi kan di sisi lain mungkin kita aja yang nggak mau nunjukin rasa susah kita kepada dia. Benar. Itu kan. Nah, ya udah kita tanggapin aja dengan yang baik-baik aja. Kalau misal ya udah, aku emang nggak peduli dengan apa yang dia katain. Dan karena orang toksik itu tipe-tipe orang yang nggak peduli gitu loh sama komentar kita, apapun keadaan kita ya udah diemin aja, nggak usah direspon. Itu pernah aku lakuin. Jadi aku waktu SMP itu pernah ngerasain dimana aku tuh dikatain, aku kan dulu seorangnya kayak ibaratnya ambis gitu ya. Jadi aku apapun yang bisa aku lakuin dan aku bisa coba aku lakuin aja gitu. Tapi ada orang-orang yang nggak suka gitu loh. Aduh dia tuh semuanya diambil gini-gini. Tapi kan di sisi lain aku ngelakuin ini karena aku ngerasa diri bahwa sendiri, aku suka dan aku ngerasa dihargai untuk diri sendiri, nggak buat kamu gitu. Nah, aku justru bukan malah menanggapi, tapi aku justru buktiin kalau misalnya aku tuh bisa ngelakuin ini semua tanpa bantuan kamu dan aku bisa dapat yang jauh lebih baik dari apa yang kamu lihat gitu. Dia bakal kesel sendiri, ya udah kasih aja tanggapan kita tuh bisa lebih baik dari dirinya. Karena kalau misal kita turutin apa omongan dia, ya itu nggak bakal habis-habis, nggak ada habisnya gitu. Gitu sih menurut aku, Rani. Nah, kan nggak jarang nih, aku juga sering banget ada di lingkungan kayak gitu, lingkungan di mana orang-orang tuh kayak iri, jadi dia tuh kan toksik ke diri dia sendiri, toksik ke aku juga. Nah, gimana sih, kan kita tuh juga perlu ya sebenarnya bumbu-bumbu egoisme untuk ngejauhin orang-orang kayak gitu. Tapi kan kadang ada orang yang mikir kayak, ih jahat banget sih orang kayak gitu aja dijauhin. Ih,
oh kamu gitu sih, kok kamu gitu sih. Nah, kayak gitu tuh gimana sih Kak cara biar apa ya, perspektif orang-orang kayak gitu tuh hilang gitu. Jadi kita bisa ngejauhin orang-orang toksik, tapi kita juga nggak dianggap toksik gitu. Nah, oke, gimana ya caranya? Kalau apa yang aku pernah alami nih, menurut aku itu kita harus keluar dulu sih dari lingkungan yang kayak gitu. Karena kalau misal kita tetap gini, kita itu nggak bisa merubah karakter orang lain dan kita nggak bisa merubah perilaku orang lain. Benar-benar. Kamu percaya nggak dengan kalimat ini? Mm, karena kita nggak mungkin nih ngatur satu dunia yang gede ini. Kita cuma bisa ya ngatur Betul. diri kita sendiri lagi, kembali lagi ke diri kita sendiri. Betul banget. Jadi kita cuma bisa kontrol emosi kita, pikiran kita, mata kita, atau mungkin apa yang kita omongin. Jadi kita nggak bisa merubah apa yang orang lain lakuin. Nah itu tadi, caranya gimana ya? Tetap kita harus keluar out dari circle itu atau mungkin lingkungan itu. Jangan sampai kalian berpikiran bahwa nanti aku nggak punya teman kalau misal aku keluar dari sini gitu. Karena kan kita harus nyari teman lagi kan. Nah itu justru adalah hal yang baik teman-teman. Karena kita masih di usia-usia remaja, kita masih di usia-usia ibaratnya produktif ya, Ya, generasi emas lah. Nah di masa-masa ini kita itu perlu banyak observasi mana sih lingkungan yang baik buat kita, mana sih yang harus aku cobain. Nah dari situ kita bakal bisa nyaring atau tahu gimana sebenarnya kita harus ditempatkan. Jadi aku itu tadi keluar dulu, setelah itu bentuk mungkin circle bukan nggak harus circle sih, tapi lingkungan yang bisa suportif satu sama lain. Karena kan kita di masa-masa lagi ngejar mimpian ya, kita lagi benar. ngejar cita-cita. Dan itu butuh support system. Kalau misalnya lingkungan kita aja misal kita mau belajar tapi kita tertekan karena dianggap bahwa kamu kok nggak kamu belajar mulu nggak ikut main padahal kita kan main kita sering main. Nah kalau misal kita turunin aja gimana dengan masa depan kita padahal kan yang paling Benar. penting di masa-masa remaja adalah mengejar cita-cita itu tadi. Gak apa-apa kalau misal teman kalian ini 50-50 kayak belajar iya main iya itu justru bagus tapi kalau misal udah membuat dan menghambat cita-cita kita dan justru memblaming diri kita kalau misal kita sibuk dengan mengejar impian kita ya udah kamu ngerasa gak baik keluar aja karena kita nggak bisa mengubah pikiran mereka atau perilaku mereka terhadap kita gitu. Kadang tuh aku juga mikir gini kan, kita tuh di dunia ini kan harusnya memang menjadi orang baik ya kan, kita diajarin sama orang tua, sama dari TK, dari SD, kita diajarin jadi orang baik. Kadang Rani tuh masih mikir, apa sih trigger atau penyebab orang-orang itu kok bisa toksik tuh? Kenapa ya mereka tuh sebenarnya ada apa gitu loh? Oke, gimana sih, mungkin karena menurut aku ya, mereka itu bisa menjadi orang yang toksik itu karena mungkin yang pertama mereka tinggal atau didikan dari orang tua mereka yang juga toksik. Karena kita tahu ya, parenting di Indonesia kayak gimana dari turun-turun Pengaruh besar turun-temurun. banget gitu ya. Betul. Nah, parenting dari orang tua itu sangat apa ya, melihat atau bisa menghasilkan karakter anak. Jadi itu biasanya dilakuin di lingkungan keluarga dari turun-turun dari nenek moyang. Kalau misal dulu ya, kalau misal aku bilang atau bisa aku lihat bahwa di mana orang yang dahulu itu didiknya selalu keras. Mungkin dengan kalau aku dengar cerita dari nenekku, mereka itu kalau nakal dikit dikepung pakai sapu lah atau Iya, gimana lah, betul kan? iya Mm-mm. bener-bener banget. Ngeri banget. Seiring seiring berjalannya zaman itu nggak bisa diterapin kepada anak-anak sekarang karena kan sekarang kita hidup dengan teknologi kita juga hidup dengan peraturan yang baru terus Zamannya juga udah beda. adaptasi dengan lingkungan yang baru dan itu nggak bisa disamain dengan pola asuh dari orang tua kita dan dari dari toxic parents ini akhirnya tumbuh ke karakter mungkin anak itu menjadi orang yang tertekan dia merasa nggak bisa punya tempat untuk meluapkan emosinya akhirnya dia tumbuh di lingkungan dan dia menerapkan itu di lingkungan barunya itu. Nah kalau misalnya kita punya teman yang kayak gitu mungkin coba dengerin dulu deh apa yang dia rasain karena kan kalau aku bilang tadi kalau misal kita nggak bisa merubah karakter orang lain tapi mungkin kita bisa mencontohkan mana yang baik kalau misal kita udah tahu kita bisa mengobservasi oh ini salah dan ini benar gitu kita kasih contoh aja kepada dia entah dia nanti nyontohin atau mungkin dia meniru apa yang kita lakukan itu urusan dia yang penting kita juga harus membangun energi positif itu tadi itu nah mungkin Karena, terus kedua kenapa. karena kan kita juga nggak bisa nih ya Kak ya, ngerubah orang toksik satu-satu. Karena bener-bener, aduh kalau dihitung-hitung tuh kan banyak banget ya. Bisanya ya kita mencontohkan dengan hal-hal yang kecil ke mereka gitu-gitu kan ya. Mm-mm. Betul, betul banget.
Jadi itu tadi, kalau misal kita lihat teman kita ngerasain sesuatu yang beda ya, mungkin keluarganya nggak harmonis atau mungkin ada suatu masalah di keluarganya yang membuat dia menjadi orang yang seperti itu, ya kita juga harus peka sebagai teman. Tapi nggak perlu yang kayak kita harus deket banget, enggak. Tapi kita mungkin bisa itu tadi nyontohin hal-hal yang baik gitu, Ran. Kita udah bahas masalah teman, lingkungan, juga keluarga. Mungkin kita bakal bahas yang lebih menyentuh nih di anak-anak milenial. Karena banyak banget nih aku dengar, gak satu dua, tapi sering banget tentang toxic relationship. Karena kan kemana-mana tuh kan kita tuh sama pasangan, kita tuh juga sering chattingan, tanpa disadari kata-kata dari mereka itu juga mempengaruhi. Nah, walaupun kadang ada nih pacar-pacar yang posesif, memang sebenarnya niatnya tuh baik, cuman kadang jatuhnya kok jadi toksik, kayak gitu tuh tanggapan kasarnya gimana tuh? Oke, ini relate banget ya sama usia kita yang mungkin. Nah, ini usia berapa nih kalau boleh tahu? Aku masih 19. Oke, 19. Nah, kita 11-12 lah ya. Aku 20 tahun. Jadi ya kita bisa lihat bahwa anak-anak zaman sekarang kan pasti punya doi atau mungkin ya kita lagi mengalami kisah cinta yang lagi bersemi ya teman-teman. Kita pasti suka sama lawan jenis, itu adalah hal wajar ya. Karena kan kalau misal gak suka sama lawan jenis ya agak masalah juga. Tapi bisa dibilang kalau misal toxic relationship ini mungkin terjadi karena itu tadi awalnya dari karakter dia yang ada di rumah. Dia dibentuk dengan karakter yang mungkin orang tuanya mungkin emosional dan sebagainya. Akhirnya dia merasa bahwa sesuatu itu harus diatur, sesuatu itu harus ditekenin supaya orang itu bisa nurut gitu. Nah, itu diterapin kepada hubungan dia ketika dia melakukan hubungan mungkin spesial dengan lawan jenis atau pacaran ya. Nah, diterapin, tapi bisa jadi lawan jenis yang mungkin kita suka itu juga menerapkan hal itu di dalam keluarganya. Nah, dia mungkin akhirnya merasa bahwa tertekan tadi. Toxic relationship ini juga pernah aku alamin teman-teman waktu aku usia berapa ya? Usia 19-an kalau nggak salah. Atau aku lupa, pokoknya waktu itu masih SMA. Namanya juga bocah ya, masih Iya, cinlok-cinlokan gitu. biasalah Cinlok cinta terus cinta cinta monyet. monyet gitu. Nah, di situ lawan jenisku ini, anggap aja isiannya R ya. Isiannya R Iya. ini, dia selalu memaksa aku buat send foto yang menurut aku itu adalah hal yang vulgar. Dan aku kan nggak pernah ngerasain itu. Itu adalah termasuk toxic relationship dan termasuk pelecehan teman-teman. Iya, Nah, iya, iya. selain aku kurang edukasi terkait itu, maksudnya di sekolah kita nggak diajarin kan apa Benar. itu Hal-hal pelecehan. yang kayak gini tuh malah malah nggak pernah diajarin, kita nggak pernah dikasih edukasi, padahal ini tuh benar-benar hal-hal yang penting karena efeknya langsung ke diri kita sendiri. Betul, itu adalah hal tabu di lingkungan kita. Jadi ngerasa bahwa itu hal itu nggak perlu diomongin karena itu menyangkut seksualitas orang gitu. Nah, karena aku ngerasa bahwa aku nggak pernah dengar hal itu, jadi aku menganggap adalah hal wajar kayak, dia minta kayak gini, emang pacaran kayak gini ya, pacaran itu harus meminta foto-foto gini-gini, terus aku harus lapor ke dia 24 jam aku di mana dan sebagainya, aku harus sama siapa gitu. Tapi untungnya waktu itu aku cerita kepada temanku dan waktu itu aku ikut salah satu event namanya Girls Ambassador for Peace sama Sehari Jadi Pemimpin dari Indonesia. Untungnya ya Allah kasih aku jalan ke situ, di mana di situ aku diajarin bahwa ini adalah bentuk pelecehan seksual, ini adalah hubungan sexual relationship itu cirinya kayak gini-gini. Nah, akhirnya aku tahu, ini adalah hal yang salah dan aku nggak boleh terjerumus sama ini. Detik itu juga aku putuskan aku nggak bakal berhubungan dengan dia lagi. Aku blokir semua sosmednya dan aku nggak mau dengar namanya lagi. Meskipun ada rasa kayak Eman apa ya, Eman bahasa Indonesianya kayak sayang gitu. Sayang, sangat disayangkan nih. Sayang ya aku kalau harus mengakhiri dengan orang ini karena dia itu punya personal branding yang bagus banget. Ibaratnya kalau kita nggak bakal percaya gitu loh orang yang berprestasi, orang yang punya nama, Iya, bakal melakukan hal itu dengan pasangannya, ya kan? Itu benar-benar adalah banget. sisi manipulatifnya, teman-teman. Nah, toxic relationship itu pasti berkaitan dengan sisi manipulatif. Jadi kita merasa bersalah terus, padahal sebenarnya salah dia gitu. Tapi karena mungkin dia punya nama, kita merasa bahwa ya udah nggak apa-apa lah dia ngelakuin ini, nanti masa depannya agak cerah kok gitu. Tapi kan itu nggak bisa dipertahankan teman-teman. Benar-benar Nah, banget. aku akhirnya putuskan dan semenjak itu akhirnya aku mengkampanyekan di Instagramku atau sosial mediaku tentang toxic people, pokoknya ilmu-ilmu yang nggak diajarin di sekolah.
aku berusaha ngasih itu supaya teman-teman nggak terjerumus di masalah itu juga. Karena kan kalau misal kita udah kena toxic relationship, itu pasti bakal ngaruh ke kehidupan kita. Kita ngerasa bahwa kita nggak punya energi tiap hari, kita merasa tertekan. Padahal tertekan itu nggak berasal dari orang tua, tapi berasal dari pasangan kita. Gitu. Tuh, teman-teman, kalian tuh denger ya kata-kata dari Kasania tadi, kalian gak boleh takut cut toxic people karena ini tuh bener-bener pengaruh banget loh ke kalian, ke kehidupan kalian. Nanti cara kalian memperlakukan orang lain itu juga bakal berpengaruh banget. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau kalian nemuin orang manipulatif, orang toxic people, nggak usah takut, langsung dek selesai. Karena kalian juga harus mementingkan diri kalian sendiri juga demi apa? Demi masa depan kalian. Nah, ini lagi Kak Sania, kadang kita tuh ada nih di lingkungan yang kayak aku nih, kayak keluarga juga sportif, teman-teman juga banyak yang dukung, teman-teman aku baik, tapi kadang kita tuh sebagai manusia nggak lepas dari rasa insecure. Kadang aku juga bingung, aduh, aku tuh insecure-nya kenapa ya sebenarnya? Padahal lingkungan aku tuh sportif. Terus aku tuh baik-baik aja, tapi kadang masih ada nih, nggak cuma aku doang, mungkin teman-teman yang lain ngerasain. Apa sih Kak yang bikin masih aja ada insecure tuh? Betul. Menurut aku sih itu karena mungkin tadi kita kebanyakan inner di dalam diri kita. Tadi kan aku di awal bilang kalau misal uh, pikiran inner itu pasti ada dua dalam kita, ada kritik dan nurture. Jadi kalau misal inner kritik itu suara yang pikiran kita ini selalu bahwa oh aku ini nggak cukup cukup baik. Nah, gimana caranya? Caranya adalah tulis catatan syukur setiap hari. Ini aku belajar dari uh, presiden namanya Kak Ayu Kartika. Teman-teman bisa cek Instagramnya Kak Ayu ya. Aku nggak pernah sih, tapi bener di situ insightful banget. Ada namanya beliau itu ayo dong kita latih rasa syukur kita dan rasa syukur kita untuk mengurangi rasa insecure. Jadi tiap hari kita tulis catatan syukur dari hal kecil aja. Misalnya nih, hari ini aku bisa makan 3 kali. Hari ini aku masih bisa nafas. Hari ini aku masih bisa lihat orang tuaku menghirup nafas atau mungkin yang ketiga aku hari ini habis kerja deadline tugasku udah selesai. Nah, mungkin ada hal-hal kecil yang teman-teman nggak sadari bahwa itu adalah bentuk rasa syukur teman-teman. Ya kan kita terlalu banyak berekspektasi, kita terlalu menuntut hal lebih dalam kehidupan kita karena melihat pencapaian orang lain. Kita melihat bahwa teman-teman kita udah grow up, oh teman-temanku udah bisa keliling dunia, teman-aku udah dapat beasiswa, teman aku udah dapat ini itu. Tapi tanpa kita sadari kita melupakan hal kecil. Ini bukan bentuk motivasi, tapi ini bentuk kesadaran diri teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa aku kurang ya, kok aku ini itu, teman-teman bisa melakukan catatan seperti tadi. Kayak tadi sebelum aku isi podcast ini, aku tadi sempat nulis catatan syukur di Instagram. Gak apa-apa dibagikan aja di sosial media kita. Kalau misal malu, kalian bisa mungkin catat di diary kalian atau account juga bisa. Nah, second account itu juga bentuk self love juga teman, karena kan biasanya kita takut ya menunjukkan diri kita di sosial media utama. Kalian bisa share postingan selfie atau sebagainya itu di situ. Nah, terus yang kedua adalah lawan pikiran negatif. Lawan pikiran negatif itu memang susah banget, tapi kita bisa bentengi dengan rasa syukur itu tadi. Dan terima hasil bahwa nggak semua itu sesuai dengan sisi apa ya keinginan kita gitu. Ada suatu hal di mana Tuhan itu pengennya kita ngerasa B dulu, A dulu supaya kita bisa melewati A B C D E itu tadi. Jadi ya udah kasih Z dulu supaya kamu tahu gitu loh nanti kamu harus ngelewatin apa aja gitu. Tuh, teman-teman dengerin ya, karena kita tuh kadang ngerasa kesepian, ngerasa sendiri. Nah, kadang pas waktu kita kesepian sendiri tuh malah kita ngebangun ekspektasi-ekspektasi yang kayak, aduh aku gini, dengerin kata kasarnya. Waktu kalian kayak gitu-gitu, harusnya kalian lebih banyak bersyukur. Mungkin mencatat di notes tuh kayak, aduh hari ini aku udah ngelakuin hal ini, seneng banget, bahagia banget. Itu juga termasuk bentuk self love ya kasarnya ya. Nah, kalau udah kayak gitu nih Kak, gimana sih caranya kalau kita ngelihat orang, takutnya kita jatuh terlalu dalam ke lingkungan tersebut, di mana kita tuh juga kan kita nggak diberi bekal ya, nggak tahu orang itu toksik atau gimana, karena bener kata kakak tadi, personal brandingnya orang-orang tuh kadang bagus, ternyata orangnya kayak gini. Gimana sih Kak cara ngebedain atau cara ngelihat bahwa orang itu toksik atau enggak sebelum kita terjun terlalu jauh dengan orang tersebut? Nah, gimana sih cara bedain orang itu toksik atau enggak? Sebenarnya kita kan udah di usia apa ya teman-teman produktif gitu ya. Bukan produktif sih, usia-usia remaja yang udah mulai tahu
dan milah mana yang baik dan buruk buat kita. Tapi di sisi lain kadang kita mungkin udah terlanjur terjun, akhirnya kita nggak bisa nilai. Ya udah ini udah teman playku gitu atau mungkin best friendku gitu, nggak mungkin dia toksik lah ke aku. Tapi kalau kita terus merasa tertekan dan kita nggak menjadi diri sendiri karena kita maksain untuk ada di lingkungan itu udah tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang toksik. Misalnya nih, aku dulu adalah orang yang gimana ya, jadi di lingkunganku tuh ada dua sisi, di mana satu ini orang-orang yang menurut aku adalah orang-orang yang normal, maksudnya dia belajar terus gitu, maksudnya sesuai dengan kewajibannya sebagai pelajar, belajar kerja kelompok gitu, nggak ada main-mainnya. Terus ada sisi di mana orang yang satunya ini main terus, nggak mau belajar atau mungkin ya udah tugas yang penting seadanya aja. Nah, aku ada di tengah-tengah di mana aku ini bingung, aku harus ada di mana ya, lingkungan mana yang harus aku pilih. Kalau aku coba masuk di lingkungan yang tadi, yang main terus gitu, aku rasa nggak nyaman karena di sisi lain aku adalah orang yang ibaratnya ambisius. Nah, aku nggak bisa Kita juga nggak bisa maksain diri nih ya Kak ya. karena aku rasa tertekan. Nah, sebenarnya bukan dia yang toksik sih, tapi lingkungan aja yang nggak tepat. Kita nggak bisa Benar, nempatin kita harus pinter-pinter pilih lingkungan juga sih sebenarnya. di teman juga. Terus di sisi lain aku coba di lingkungan yang belajar terus itu. Nah, karena aku orangnya ada sisi ekstrovertnya, aku nggak bisa kayak gitu. Karena menurut aku ini terlalu tertekan buat aku dan aku nggak bisa rileks menjalani kehidupan. Gimana caranya? Ya aku jadi diri sendiri, nggak perlu menuntut aku harus masuk ke circle 1 atau circle 2 itu tadi. Aku cari teman-teman yang sefrekuensi dengan aku. Bukan terbentuk circle sendiri ya, tapi aku benar-benar bentuk gimana ya supaya balance gitu loh. Jadi life balance itu emang susah teman-teman. Ada yang bisa dibilang kalau misal kita hidup itu buat kuliah terus, buat organisasi dan sebagainya terus, tapi kita keluarga, temen kurang. Nah, gimana cara kita membentuk life balance itu tadi? Kita harus mulai dari diri kita sendiri dan kita nggak bisa maksain untuk masuk ke circle tertentu gitu. Bener banget tuh. Guys, denger. Jadi lingkungan tuh bener-bener poin utama yang mempengaruhi kita banget nih. Karena lingkungan tuh memang bener-bener pengaruhnya gede banget di diri kita. Nah, jadi dari awal tadi kita udah bahas tentang insecure, apa itu insecure, tentang toxic people, tentang gimana ngebedain orang itu toxic atau enggak, terus gimana caranya kita ngehadapin orang-orang kayak gitu. Nah, Kak Sania, bisa nggak sih ngasih pesan dan kesan tentang hempas insecure lepas toxic people buat teman-teman yang lagi ngeliat hari ini? Oke, buat teman-teman di sini, mungkin aku nggak mau menggurui juga ya teman-teman. Aku nggak mau kayak, oh Galisania itu selalu benar gitu. Tapi kalau misal nggak setuju pun nggak apa-apa. It's okay, kembali kepada diri kalian. Aku di sini cuma ngasih insight baru supaya teman-teman lebih terbuka terkait topik dan itu tadi. Nah, pesan aku sih buat teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa setelah dengar podcast ini kalian ngerasa bahwa oh ternyata aku selama ini jadi orang toksik loh, atau mungkin oh selama ini ternyata aku hidup di lingkungan yang toksik. Teman-teman harus bisa lepasin atau bisa buang hal-hal itu dari diri kita karena itu akan nyangkut ke kesehatan mental teman-teman. Karena kalau misalnya kesehatan mental kita nggak baik, kita juga ngelakuin hidup juga akan bermasalah gitu. Karena kan kesehatan mental pasti erat dengan kesehatan fisik kita. Nah, terus yang kedua adalah coba memberikan self love pada diri kita atau mindfulness juga tiap hari, dan catatan syukurnya jangan lupa untuk dicatat tiap waktu karena kan itu bisa membantu diri kita untuk punya energi positif tiap hari dan itu membuat diri kita lebih bersyukur juga. Terus yang ketiga adalah hilangkan rasa-rasa ekspektasi terlalu tinggi dan perfeksionis karena orang toksik dan insecure itu pasti bermula dari perfeksionis itu tadi. Orang-orang yang perfeksionis kan pengen semuanya itu sempurna. Padahal di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna, teman-teman. Setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang itu pasti punya pencapaian dan kegagalan. Dan itu adalah hal yang wajar di dalam kehidupan gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Tetap latih mindfulness-nya supaya kita menjadi orang yang mungkin bermanfaat untuk lingkungan kita juga. Gitu. Nah, Itu itu pesan tadi. dari aku. Terima kasih ya Kak Sania udah nyempetin waktu berbincang-bincang di Cakra Talks ini. Padahal ini weekend ya, harusnya istirahat, bersantai-santai. Luar biasa banget nih perbincangan kita berdua kali ini. Nah, jadi teman-teman, perbincangan kita berdua tadi kan bisa terapin nih supaya kalian tuh lebih pede, lebih percaya diri terhadap lingkungan kalian. Kalian juga harus berbuat baik nih sama orang-orang biar setidaknya kalau kalian nggak bisa merubah mereka, kalian mulai dari diri kalian sendiri.
Semoga pesan-pesannya ini tadi tuh semuanya kalian terapin, bisa bermanfaat. Terima kasih lagi kepada Kak Sania. Saya Rani Sama-sama. Febrianti, sampai jumpa di Cakra Talks berikutnya.